kapan mau pisah sama istrinya emang? Jadi Mas kapan ceraiin istri Mas? Itu gampang lah itu. Sekarang kita nikah aja dulu. Oh masa sih Mas? Iya. Beneran? Bener dong. Aku jijik sama kamu Mas David. Ayo Mas Uya, ayo Mbak Astrid. Kita mau ngelabrak dia nih. Emang sudah keterlaluan. Kita keluar. Maksudnya apa kayak gini? Aku gak terima kamu kayak gini. Kamu ngapain di kantor buka baju kayak gini? Gak sepantasnya tau nggak? Ini apaan sih kok? Kamu nggak Kamu mau ceraiin aku? ini apaan ini maksudnya? Kamu baru ama yang kenal aja kayak gini. Enggak, Gak nyangka ya aku apa kamu di kantor kayak gini. Ini orang lamar kerja. Lama kerja kayak gini peluk-pelukan kayak tadi. Pangku-pangkuan lagi tadi. Ini Mbak ini tadi mau ngelamar kerja. Aku lagi nginterview dia. Namanya ngukur tinggi badan kan langsung. Gugur tinggi, emang kamu pikir aku nggak ngeliat? Pakai nyanyiin Mangga Muda. Apalah tadi nggak jelas tau nggak itu tuh nyanyiin kita berdua. Kamu nggak ingat? Kamu tahu? Bukan urusan kamu lah. Kok tahu sih ini diikutin semua ya dari awal. Ini jangan-jangan kamu ini Ini adalah penggoda kita. ini kerjaan lo semua ini. Ya biar kita bisa tahu loh. Ya tapi gak begitu loh, ini privacy tempat gua, kantor gua loh. Kamu ngapain sih bawa-bawa kayak ginian semuanya? Aku istri kamu, aku berhak datang ke sini Ya, dong. tapi nggak gini caranya. Oh, jadi ini alasan kamu nyari sekretaris yang cantik kayak gini? Itu enggak, ini emang tiba-tiba Mbak ini datang sendiri aja, aku nggak tahu. Nggak jelas, nggak mungkin. Nggak seperti itu, nggak separah yang kamu pikir kok. Tiba-tiba Sofi mendapatkan telepon dari seseorang dan itu katanya anaknya lagi sakit di rumah sakit. Dan yang saya heran, ini suaminya nih nggak peduli anaknya sakit. Anak aku sakit. Siapa? Adit, anak aku. Kita mau gimana? Kenapa? Anak kita sakit. Adit. Ya udah lu urusin lah, lu lagi ada urusan di sini. Loh, kok kamu Banyak gitu urusan sih? di kantor. Anak kita sakit, kamu cuek aja kayak gini. Ini kan kita dari awal juga udah ada komitnya, tugas masing-masing tuh ada. Masalahnya anak kita sakit. Udah cepetan lu antar ke rumah sakit deh, cepetan. Gila banget sih kamu. Udah, ntar gue nyusul, gampang. Udah Bentar. banget. Cepet deh. Apaan sih lu kayak gini? Ini juga deh, cabut deh. Jauh semua biarin deh. Kita antar ke rumah sakit. Enggak. Kenapa? Mas, aku naik ojek aja biar cepet, Mas. Biar- Kenapa? Kita anterin. Karena kalau naik mobil tuh pasti macet lama. Kamu mau ke rumah sakit sendiri? Iya. Udah, kita nyusul ya, Oke. Ya, Kamu telepon Bunda ya, kamu telepon Bunda nanti. Iya, pasti Bunda. Ngapain lagi masih di sini? Lu bukannya Iya. cepetan. Ya tenang aja bro. Iya. Kantor gua. Udah ketahuan udah playboy lo. Udah cepetan. Gitu gua sampai Dasar. nih. Sofi udah duluan pergi naik ojek. Kita masih di depan kantor. Nih, aku curiga banget nih, si David nih pasti ada hubungan sama sekretarisnya. Gitu. Udah jelas sekretarisnya Iya. bilang suka sama David. Iya, bisa jadi. Sekretaris sama bosnya itu, apalagi kalau sekretarisnya seksi cantik itu mungkin aja. Zaman Ya, sekarang. Iya. Tapi kalau gue justru punya kecurigaan lain lagi. Gue malah curiga sama pembantu yang di rumah tadi yang katanya saudaranya sekretarisnya itu, justru malah ada hubungan sama David. Tiba-tiba kita lagi ngobrol nih berdua Astrid. Tiba-tiba pembantunya nih, kecurigaan saya jadi bener nih kayaknya nih. Pembantunya yang tadi di rumah nongol muncul di kantor itu dan ketemu sama David. Ngapain coba? Lah, dia kan saudara sekretaris, siapa tuh mau ketemu sama sekretaris itu. Tapi kan sekretarisnya nggak ada tadi. Ih, tadi nggak ada ya. Loh, kok dia pakai meluk? Gue tuh paling jago untuk menganalisa begini-begini. Tapi masa kok jadi selingkuh sama sekretaris sama selingkuh juga sama pembantu? Ya, dan ini pembantunya juga, ini kan saudaranya sekretaris juga kan? Ini bener-bener nih playboy zaman now banget nih. Oh, dia dicabut. Kita ikutin. Ikutin nih. Ikutin. Aku telepon itu nggak? Enggak, udah Nggak usah. kita ikutin aja. Man, jalan, Man. Kita ikutin sampai ternyata mobil mereka mengarah pulang ke rumah. Nah, lu, David tahu banget kalau istrinya lagi pergi ke rumah sakit ngurus anak yang sakit. Ngapain mereka siang-siang berdua pulang ke rumah? Berdua pembantunya. Jadi saya jadi curiga. Ini pembantunya bener apa jangan-jangan orang yang sebetulnya adalah selingkuhannya David tapi diselundupkan ke situ pura-pura jadi babysitter atau pembantu. Padahal mereka pasangan selingkuh. Jadi lebih leluasa selingkuhnya. Lihat tuh, pembantu apa bajunya sebagus ini? Iya sih, emang dari awal curiga itu sampai ketat banget itu baju loh. Tuh rambutnya dipirang-pirangin bawahnya. Udah deh, aku Bukan telepon pembantu nih gua rasa. Nah, aku telepon aja deh. Aku telepon Sofi aja deh. Mau ngasih tahu nih kelakuan suaminya.
kita nggak mungkin masuk ke dalam dong, karena ini kita nggak ada Iya, tahu Sofinya di dalam. aku telepon Sofi dulu. Ini Bunda langsung telepon si Sofi. Ini keterlaluan sih. Masa suami ada di dalam rumah berdua aja, walaupun itu sama asisten rumah tangga, tetap ini nggak bener. Tapi ngapain ya? Itu ada cowok yang tadi. Loh itu kan yang nganterin si pembantu ke bidan kan? Pembantunya keluar acak-acakan kan rambutnya kan? Ngapain mereka di dalam? Ya Allah. Ngasih duit, dia ngasih duit. Loh. Kok ini datang cowok yang tadi nganterin si pembantu ini ke bidan dan dia ngasih duit ke si Rahel, ke si pembantu. Ini berarti mereka ada hubungan apa ini? Kok ada apa sih maksudnya membantu kok di sini? Gini. Tapi anak kamu udah sehat ya? Udah alhamdulillah. Jadi suami kamu di dalam rumah. Aduh ceritanya gimana ya? Jadi tadi intinya waktu kamu pergi di kantor, pembantu kamu itu datang nemuin suami kamu dan mereka pulang sama di dalam mereka berdua. Kan biasa pembantu emang di rumah, saya tinggal juga nggak apa-apa. Nggak, masalahnya bukan David suami kamu pulang ke rumah. Pembantu kamu nyusulin suami kamu ke kantor. Biasa kan dia ke kantor, Pembantu kamu itu. nih. Iya. Tapi ini bukan nemuin sekretaris, bukan nemuin sepupunya. Masalahnya habis ketemu sama suami kamu, pembantu kamu ini pelukan. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Nah, dari suami kamu tuh keluar. Ya ampun, Astagfirullahaladzim, dia kok kayak gitu sih Mas Uya? Aku nggak nyangka. Yaudah kita turun aja yuk. Kita harus turun. Ayo. Davidnya pergi, tapi Sofi lebih memilih untuk melabrak pembantu di rumahnya itu. Satu tim ikutin David, satu orang. Rahel! Hah? Kamu habis ngapain sama bapak? Duit jatuh banyak banget. Duit dari mana? Ngambil dari kamar ya? Tanya aja sama Pak Habib. Gak tahu nih makin kurang ajar. Ini pembantunya makin kurang ajar, makin semena-mena. Udah kebalik, mana majikan, mana bawahan. Tadi ini duit dari majikan kamu, dari Pak David, apa dari cowok yang tadi nemuin kamu nih? Cowok apa sih? Sekarang aku tanya sama kamu ya, kamu ada hubungan apa sama suami saya? Terus kalau emang aku suka sama Pak David, emang masalah buat kamu, ha? Yang masalah berarti lo pelakor. Gak tahu diri banget sih. Gue kan cuma suka, bukan pacaran. Kenapa sih? Emang suka itu berarti cinta, apa ha? Dia belak-belakan ngomong suka sama Pak David. Tapi dia juga sumpah bilang nggak ada pacaran sama Pak David. Kamu tuh jijik, tau nggak? Beresin baju kamu sekarang juga. Saya nggak mau lihat kamu ada di sini lagi. Oke, siapa takut? Pergi kamu. Sekarang juga. Satu hal lagi yang belum gue bilang sama lo. Gue punya rahasia besar yang lo nggak tahu sampai saat. Tahu Paham apa? lo? Dan kalau lo tahu, lo bakalan nangis darah. Apa soal apa? Soal apa? Kurang ajar. Kurang gue ajar. bantu nih. Tahu apa? Sampai dia bilang ada rahasia besar yang bakal bikin Sofi nangis darah katanya. Apa nih? Rahasia apa? Rahasia Yang jelas gue bukan pacar Pak David. Paham? Biasa aja dong, Rahel. Kita dapat telepon dari tim yang tadi ngikutin David. Ternyata David kembali ke rumah sekretarisnya tadi. Kita meluncur ke sana. Bener aja mereka pelukan di situ. Kita turun aja langsung deh. Yuk turun aja langsung. Sabar ya, kamu sabar ya. Mas, berarti bener kan? Kamu selingkuh? Enggak. Ini Enggak apa? Ini pengen main aja, Pengen Pengen main. main. Seorang bos main ke rumah sekretarisnya. Apa kalau nggak ada hubungan? Kamu cuman sekretaris di kantor. Dan gue bukan sekretaris lagi, tapi gue mau jadi nyonyanya David. Apa-apaan nih? Iya kan? Lu kepedean banget sih. Gue kesini cuma buat urusan kerja doang. Masalah gue baik sama lo itu biasa-biasa aja. David mengelak. Dia bilang dia nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa sama sekretarisnya. Tapi sekretarisnya protes. Sekretarisnya bilang, loh kok begitu? David, denger ya. Apa-apa? Aku itu udah mau cerai sama suami aku gara-gara kamu. Maksudnya apa? Gara-gara apa? Coba jelasin. Boy, apaan nih? Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan yang bikin kita kaget, laki-laki naik motor itu adalah laki-laki yang tadi ya jemput si pembantu ke rumahnya David dan nganterin ke bidan. Dan tahu nggak laki-laki itu siapa? Laki-laki itu adalah suami dari sekretarisnya. Kamu selingkuhin aku? Demi Allah, Mas, aku nggak selingkuh. Ini buktinya apa? Ini sampai ada kayak gini segala. Buktinya apa? Bilangnya sih tadi mau pisah. Iya, dia bilang katanya mau pisah sama lo gara-gara dia. Enggak, itu fitnah aja. Aku nggak pernah bilang kayak gitu.
Nggak pernah bilang dari mana. Gue kasih penjelasan sama lo ya. Gua kesini pengen silaturahmi gara-gara ada urusan kemarin yang belum selesai. Ini masalah bisnis doang, Bos. Kamu dengar ya? Aku tuh udah setia sama kamu. Ternyata apa sekarang? Hah? Kamu malah selingkuh sama bos kamu? Iya, dari mana sih kamu aja jarang pulang? Ya aku jarang pulang karena ada kerjaan. Oh, ada kerjaan ya? Kerjaan dari mana kamu? Nih, dengar ya. Dia, kita ikutin tadi, ya. Nggak sengaja kita lihat dia ke rumah kamu berdua. Jemput pembantu kamu, saudara lo. Terus Mas, mereka mas, berdua kita ya, pergi, Mas. mereka berdua pergi ke bidan. Berarti saudara lu sepupu lo itu katanya saudara lo hamil. Wah, Bener-bener gila hamil. lu, bener lu. Siapa? Mas jangan bohong, jangan fitnah. Datanglah Rahel ke situ dan terbongkarlah ternyata Rahel si pembantunya ini hamil oleh Tapi aku udah gak kuat, aku pengen jadi istri sah kamu. Oh, bener kan? Apaan sih ini? Lo mau lagi ini? Lo udah gue kasih kerjaan, gue titipin ke dia. Terus lo berdagang sama suami gue? Hah? Ini semua tuh salah paham, ini semua tuh salah paham. Gimana sih? Ya sama lo gila, lo tuh gak tau diri, gak tau untung. Hei, kamu jangan sholat gitu dong, gimana sih? Jadi lo adalah saudaranya dia. Dengar ya Mas, aku nggak pernah selingkuh sama Mas David. Justru dia yang selingkuh sama Mas David. Jangan salah ngomong lah, gue gak ada selingkuh. Dan ini buktinya apa? Yang tadi gue udah jelasin sama lo. Ini masalah proyek doang. Yaudah sekarang kamu kawinin aku. Aku udah capek, aku nggak mau nikah siri terus. Jadi kamu udah nikah sebetulnya? Cuma nikah siri? Ya, Jadi kamu hamil anak dia? gila. Dalam pernikahan siri? Makanya jangan kegatelan sama suami orang. Kamu tuh apa? Kamu dia aja Mas David, gimana sih? Udah kamu jangan berantem terus sudah. Gue mau jelasin, ini urusan gue sama suami gue. Udah, kasih kesempatan dia istrinya, ngomong sama suami kamu. Dengar ya, aku udah capek sama kamu. Kamu tuh bukan cewek baik-baik. Kamu jahat. Makanya jangan kegatelan sama suami Kau juga orang. jahat tuh sama gue. Nah, sendiri kan? Aku bakal nikahin kamu secara resmi, aku janji. Kita nggak akan ngumpet-ngumpet lagi kayak gini. Dan aku bakal ceraiin istri aku. Jadi ternyata memang David tidak berselingkuh dengan siapa-siapa. Dia hanya memanfaatkan sekretarisnya, dalam arti kata dia hanya ngasih harapan, dia berbuat baik sama sekretarisnya, dia tahu dia sekretarisnya suka sama dia, tapi dia ya apa ya, dia ngeladenin karena dia tahu sekretarisnya itu banyak mendapatkan tender. Nah, sama pembantunya jelasnya tidak ada perselingkuhan apa-apa. Seharusnya tuh kamu tahu diri ya, kamu ada batasan mana sekretaris, mana pembantu. Jangan dua-duanya kamu deketin kayak gitu dong. Iya, aku tahu. Aku salah. Tapi kamu harus tahu juga, sekretaris aku itu ya, dia tuh banyak kasih rezeki buat kita. Tender-tender besar kita itu datang dari dia. Datang rezeki bukan dari sekretaris, tapi dari istri. Doa Aku istri tahu. doa istri itu paling manjur ya buat suami, bukan dari orang lain. Aku tahu, aku salah Sofi, aku salah sayang. Aku tahu, aku salah. Aku hilaf. Mungkin aku ada yang berlebihan atau kelewatan. Aku emang salah. Iya, emang. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu ya. maafin suaminya. Biarin di depan orang-orang semua biar pada tahu. Aku minta maaf sama kamu. Aku maafin kamu asalkan kamu nggak kelewatan kayak yang udah-udah. Aku janji. Aku nggak akan ngulangin kesalahan aku lagi. Aku nyanyi deh buat kamu deh. Sebelum kamu bertindak, kamu harus berpikir dulu resikonya apa. Iya, aku tahu Sofi, aku tahu sayang. Maafkan aku, kembali padaku. Maafin aku ya. Maafin aku sayang.